Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat ya, baik-baik di rumah. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Anak-anak, kita mau kembali belajar hari ini, tapi kita mau nyanyi dulu biar kita lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu Lihat Kebunku. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk setiap kesehatan, nafas yang masih diberikan pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama. Tentunya kami mau belajar. Tuhan menyertai, memimpin setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau belajar, tetapi tidak lupa kita mau membaca ayat hafalan kita dulu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Nah, ulangi sekali lagi. Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, oke anak-anak, terus dihafal ya ayat hafalannya. Nah, kita mau melanjutkan pelajaran kita kemarin. Kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang alat transportasi. Nah, kemarin kita sudah mengenal alat-alat transportasi yang ada di air atau kendaraan air. Nah, coba anak-anak sebutkan kembali apa saja ya kemarin kendaraan air. Nah, ada apa anak-anak? Ada kapal. Nah, selain kapal apa ya? Ada perahu. Nah, siapa yang pernah lihat perahu? Nah, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Tapi kalau belum pernah lihat kapal atau perahu, boleh lihat di televisi atau di HP. Nah, di situ anak-anak bisa lihat apa saja yang tidak pernah anak-anak lihat. Oke, selain itu ada apa lagi ya? Nah, anak-anak, kemarin Ibu Guru juga sudah kasih tahu anak-anak, ini apa ya? Ini kapal layar. Nah, ini ada di mana ya dia ya? Di laut. Nah, boleh ke di sungai Ibu Guru? Tidak, sungai itu kecil anak-anak. Nah, tidak bisa ya, dia adanya di laut, harus berada di air yang luas, yang besar. Nah, karena kapal layarnya juga besar anak-anak. Nah, siapa yang pernah lihat kapal layar ya? Semuanya pasti pernah. Ya, kalau di sini memang tidak ada. Ibu Guru juga tidak pernah lihat di sini ya. Nah, adanya itu di Pulau Jawa, di Jakarta, kalau anak-anak mau pergi ke luar kota, nah bisa pakai kapal layar. Anak-anak juga pernah lihat perahu. Perahu ada di mana ya? Nah, kalau perahu yang kecil bisa di sungai ya. Misalnya kayak contohnya kalau di sini anak-anak pernah ke Kapuas tidak? Nah, di Sanggau ya bisa ya. Nah, di situ anak-anak bisa lihat ada perahu yang biasa orang gunakan untuk mengangkut orang-orang untuk ditumpangi. Nah, Ibu Guru sering loh anak-anak. Nah, Ibu Guru mau cerita dulu ya. Dulu waktu kecil Ibu Guru nih orang Sintang ya anak-anak. Nah, kalau di Sintang itu anak-anak di tempat Ibu Guru itu transportasinya zaman dulu sampai hari ini masih menggunakan perahu atau speed. Nah, speed itu anak-anak yang besar yang isinya sekitar 6 atau 8 orang. Dia laju sekali. Nah, Ibu Guru suka menumpangnya kalau Ibu Guru berpergian. Nah, kalau pergi jauh-jauh Ibu Guru pasti pakai kendaraan air, pakai speed, pakai perahu. Nah, Ibu Guru tidak pakai kapal anak-anak. Nah, di kampung Ibu Guru tidak ada kapal. Nah, hari ini Ibu Guru minta kepada anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak, siapa yang pernah pakai perahu atau pakai kapal. Nah, anak-anak ceritakan sama Ibu Guru, di videokan ya, kasih Ibu Guru lihat ya. Tidak usah panjang-panjang ceritanya, pendek-pendek juga tidak apa-apa ya, sedikit-sedikit aja ceritanya, enggak harus yang panjang-panjang lebar ya. Ibu Guru misalnya, Ibu Guru aku pernah naik ini loh Bu Guru, aku pernah numpang ini di sini di kampung Mama atau di kampung Papa, aku pernah naik ini Bu Guru. Nah, anak-anak ceritakan ya, kirimkan videonya sama Ibu Guru. Oke?
Oke anak-anak, sekarang kita mau membuka buku kendaraan kita halaman 11. Nah, anak-anak buka buku halaman 11. Nah, oke, di sini anak-anak boleh lihat di bukunya masing-masing. Ada apa ya? Wah, di sini tulisan di atas perahu di lautan. Nah, ini perahu anak-anak. Tapi ini juga boleh disebut perahu layar. Kenapa? Nah, dia ada benderanya loh anak-anak. Nah, siapa yang pernah naik ini ya? Pasti anak-anak belum pernah. Ibu guru juga belum pernah. Ini adanya di laut anak-anak. Perahu ini boleh disebut perahu layar. Kita mau ngapa ya? Nah, tadi kan ibu guru sudah suruh anak-anak menceritakan pengalaman anak-anak pernah naik apa ya. Sekarang kita mau lihat halaman belakang ada gambar seperti ini. Ibu guru minta kepada anak-anak untuk menggunting dan menempelkan. Nah, di halaman yang paling belakang ada gambar perahu layarnya anak-anak. Nah, anak-anak gunting, terus anak-anak tempelkan di halaman 11 yang sudah tersedia pola perahunya. Nah, anak-anak tinggal menempelkan sesuai dengan pola yang sudah ada. Anak-anak bisa? Ya, bisa. Tinggal digunting, guntingnya yang rapi, yang bagus ya. Tidak boleh cepat-cepat, biar rapi. Tidak boleh jelek-jelek juga, tidak usah dirobek-robek juga ya. Nah, anak-anak kalau menggunting yang sabar, tidak usah mau cepat-cepat tapi hasilnya tidak bagus. Kan anak-anak sudah besar ya. Oke, kalau sudah anak-anak lanjutkan. Setelah itu, kita mau melanjutkan lagi ke halaman sebelahnya. Kita buka buku halaman 12. Nah, ada gambar apa ini? Wah, perahu bebek. Nah, anak-anak pernah lihat perahu bebek? Ada loh anak-anak di sini perahu bebek. Di mana ya? Nah, anak-anak ada yang pernah pergi ke tempat di Sanggau. Di Sanggau itu ada loh anak-anak. Kalau anak-anak pergi ke kafe Sentana, di situ ada, biasa ada di situ ya. Kalau yang belum pernah boleh ke situ tapi ibu guru yakin anak-anak yang sering jalan-jalan, sering diajak mama papanya jalan-jalan kalau liburan pasti sering lihat perahu bebek. Adanya di mana? Biasa pastinya dia ada di atas air anak-anak. Nah, kalau anak-anak yang sering pergi ke tempat rekreasi, pergi tempat kolam renang misalnya. Nah, biasa juga ada ya, ada tempat-tempat tertentu yang ada, tetapi biasanya memang selalu ada. Nah, di situ anak-anak selain bisa melihatnya, anak-anak juga bisa menggunakannya, anak bisa menaikinya, anak-anak bisa pakai jadi perahu. Nah, anak-anak bisa menumpanginya untuk sekedar keliling-keliling kolam renang atau sungai. Nah, bisa loh anak-anak. Oke, yang belum pernah melihatnya boleh dicoba nanti aja mamanya ya. Kalau jalan-jalan, yuk Ma kita cari perahu bebek. Nah, pasti ada. Anak-anak di sini, ibu guru mau mengajak anak-anak, yuk kita lihat perahu bebeknya yang sama. Yang sama loh ya, bukan mencari perahu bebeknya. Di sini perahu bebek semua, tetapi anak-anak disuruh mencari perahu bebek yang gambarnya sama. Tidak ada bedanya, anak-anak dilingkari setiap gambar yang sama. Yang tidak sama, tidak usah dilingkari. Nah, ada tidak yang sama ya? Ada, banyak yang sama di sini, ya. Ibu guru yakin anak-anak bisa lihatnya, walaupun ibu guru tidak kasih tahu ya. Di sini ada yang berbeda dan ada yang sama. Anak-anak hanya diminta untuk melingkari saja, melingkari gambar yang sama. Yang berbeda tidak usah dilingkari. Oke? Ya, anak-anak, sekarang kita mau melanjutkan lagi halaman selanjutnya. Nah, masih tentang perahu. Halaman 13. Wah, di sini ada cerita. Ada cerita tentang togar. Nah, ini anak-anak, ada seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak pasti tidak asing lagi mendengar nama togar. Nah, di sini anak-anak togar sering disebut ya. Nah, T-O-G-A-G-R, togar. Nah,
Togar. Yang sebelahnya kita baca dulu. K-A-K-P-A-P-L. Kapal. Wah, ini kapal layar yang tadi Ibu Guru sebutkan. Yang ada di mana ya? Yang ada di laut. Nah, anak-anak, di sini tulisan di atasnya wisata ke Danau Toba. Wah, ceritanya anak-anak, si Togar ternyata dia pergi liburan. Nah, dia pergi kemana anak-anak? Ke Danau Toba. Nah, anak-anak pernah pergi ke Danau Toba? Tidak pernah. Iya, Ibu Guru juga tidak pernah. Nah, si Togar ternyata dia pergi ke Danau Toba. Anak-anak, yuk kita dengar ceritanya yuk. Kita baca sama-sama ya. Pada libur sekolah. Nah, pada libur sekolah Togar, nah kan namanya tadi Togar. Nah, Togar pergi dengan ayah dan ibu. Nah, sama seperti anak-anak. Anak-anak kalau lagi pergi rekreasi, liburan, pada saat liburan sekolah, anak-anak pergi sama siapa? Ya, tentunya sama mama dan papa, sama adik, sama kakak, sama keluarga tercinta. Nah, boleh juga satu keluarga besar, terserah anak-anak ya. Kita lanjut. Mereka pergi ke rumah Nenek Togar. Nah, Nenek Togar tinggal di tepi Danau Toba. Wah, ternyata Nenek Togar ini anak-anak, rumahnya nenek tinggal di dekat Danau Toba. Wah, enak sekali ya anak-anak. Wah, selain Togar mengunjungi nenek, pergi ke rumah nenek, dia juga sambil liburan ke Danau Toba. Karena Danau Toba ini tadi dekat sekali dengan rumah nenek. Wah, seru sekali ya anak-anak. Ya. Yuk kita lanjut ceritanya. Togar berenang di tepi danau bersama ayah. Wah, Togar ternyata dia langsung berenang anak-anak. Pada saat dia pergi ke danau, dia langsung berenang bersama ayahnya. Nah, dia ajak ayahnya berenang. Nah, Togar juga naik kapal. Wah, tidak hanya berenang anak-anak. Togar juga sekalian dia naik kapal. Nah, dia naik kapal, dia pakai kapal loh anak-anak. Terus udara di Danau Toba sejuk. Nah, udaranya sangat sejuk anak-anak. Ya, di laut itu, di danau itu udaranya sejuk. Bagus sekali anak-anak. Nah, Togar senang sekali. Nah, ya iya, kalau kita pergi liburan, apalagi dengan ada banyak permainan, mengunjungi suatu tempat yang indah, yang seru, yang happy, kita pasti senang. Nah, begitulah yang dirasakan Togar anak-anak pada saat dia pergi ke rumah nenek. Dia tidak hanya selain dia senang bisa mengunjungi, bertemu neneknya, tetapi dia juga senang. Kenapa? Karena dia bisa melihat pemandangan yang indah. Dia juga bisa naik kapal, dia juga bisa berenang. Nah, oke anak-anak, pertanyaan Ibu Guru di cerita ini, siapa ya nama anak ini tadi yang pergi liburan? Togar. Nah, Togar pergi liburannya sama siapa anak-anak? Sama ayah dan ibu. Nah, seperti anak-anak juga. Kalau anak-anak pergi liburan tentunya bersama orang tua, bersama keluarga tercinta. Masa iya anak-anak pergi sendiri masih kecil? Nanti tunggu sudah besar anak-anak bisa pergi sendiri. Tetapi akan lebih baik kalau kita pergi bersama-sama dengan keluarga. Kita akan lebih senang lagi. Oke anak-anak, kemana ya mereka liburan? Ke rumah nenek. Nah, selain ke rumah nenek, mereka juga ke Danau Toba karena rumah nenek dekat dengan Danau Toba. Seru ya anak-anak. Nah, sekali liburan perginya ke dua tempat. Wah, senang sekali si Togar. Oke anak-anak, ini ceritanya si Togar hari ini. Dia pergi liburan ke Danau Toba. Dia juga pergi mengunjungi nenek. Nah, Togar senang sekali. Oke anak-anak, kita tutup ya bukunya hari ini. Nah, kita sudah mendengarkan cerita tentang Togar pergi liburan. Oke, kita tutup bukunya. Sekarang kita mau melanjutkan pelajaran kita. Tetapi sebelumnya Ibu Guru juga mau kasih contoh salah satu
kendaraan air tadi yang zaman dulu anak-anak, alat kendaraan air tradisional. Nah ini ya, anak-anak pernah lihat? Wah, sekarang anak-anak tidak pernah lihat. Iya, anak-anak apalagi di zaman sekarang, di usianya anak-anak ini sudah tidak kelihatan lagi sekarang anak-anak, apalagi di kota-kota. Tapi kalau zaman ibu guru dulu, anak-anak ini banyak sekali ibu guru sering lihat ada di kampung ibu guru. Ini namanya rakit. Nah, terbuat dari apa ya? Terbuat dari bambu. Wah, masih sangat tradisional sekali ya anak-anak, ini zaman dulu loh. Iya, ini namanya rakit. Terbuat dari bambu loh anak-anak. Nah, zaman dulu itu anak-anak orang kampung ya. Nah, kendaraan perahu, kapal, speed itu belum terlalu banyak. Nah, orang dulu, zaman dulu mengumpulkan bambu-bambu ini terus diikat-ikat anak, dijadikan satu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini dan bisa dipakai untuk berpergian. Nah, tidak hanya berpergian dekat anak-anak, berpergian jauh juga bisa, tetapi harus didayung oleh manusia. Tidak seperti sekarang anak-anak. Nah, sekarang tidak perlu tangan manusia lagi yang menjalankannya, sudah ada mesin yang bisa berjalan, yang bisa menjalankan perahu atau kapal. Tetapi berbeda sekali dengan ini harus manusia yang mengarahkan dan mendayungnya. Ini namanya apa anak-anak? Rakit. Nah, oke anak-anak, nah sekarang ibu guru simpan ya, besok ibu guru tanya lagi, anak-anak masih ingat loh ya? Iya, diingat-ingat ya. Oke anak-anak, kita mau lanjutkan lagi pelajaran kita mau mengulang angka yang kemarin sudah dipelajari. Nah, sudah banyak sekali yang kita pelajari kemarin. Kita sudah mengenal angka dari angka 1 sampai angka berapa ya? 37. Wah, sudah banyak sekali. Angka 37. Nah, seperti apa ya anak-anak? 37 itu angka berapa dan angka berapa? Angka 3 sama angka 7. 37. Nah, anak-anak hitung-hitung sendiri ya di rumah ya. Kalau sudah belajar sama ibu guru, hitung-hitung lagi dari 1 sampai 37. Nah, anak-anak hari ini ibu guru mau mengenalkan 2 angka baru kepada anak-anak. Yuk kita lihat dulu angka berapa ya? Setelah 37, angka berapa ya anak-anak? Ya, 30. Angka 38. Nah, setelah 37, angka 38. Nah, cara menulisnya anak-anak pasti sudah tahu ya. 3 dulu, dari atas ke bawah, angka 8. Nah, 38. Setelah 38, angka berapa lagi? 39. Nah, 39. Ya, cara menulisnya. Nah, dari atas ke bawah. Ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Kan sudah lama anak-anak belajarnya, sudah semester 2 juga. Dan cara menulisnya sekarang ibu guru rasa ibu guru tidak perlu mengajarkan anak-anak karena anak-anak sudah bisa menulisnya. Ibu guru hanya akan mengenalkan angka-angka selanjutnya. Oke anak-anak, ini angka 38, 39. Nah, yang terakhir ibu guru mau suruh anak-anak. Nah, kalau anak-anak sudah santai, sudah tidur siang, sudah makan, sudah bobo, anak-anak buka bukunya kembali, anak-anak menulis angka 38 dan 39 di buku kotak-kotaknya seperti punya ibu guru. Nah, ya, santai saja anak-anak bangun tidur. Setelah anak-anak makan sambil santai-santai sama mama papanya, buka lagi bukunya. Nah, tulis angka 38 dan 39. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu guru tutup, anak-anak tulis yang bagus, yang rapi ya. Kan kalau menulisnya bagus, rapi, ibu guru kasih nilai bintang. Nah, kemarin ibu guru sudah kasih anak-anak nilai, kan anak-anak sudah lihat kan? Nah, anak-anak tidak sia-sia kalau anak-anak rajin, anak-anak menulisnya rajin, bagus, rapi, pasti akan mendapatkan nilai yang bagus dari ibu guru. Ingat, tidak boleh suruh mamanya atau kakaknya. Kenapa?
ibu guru tahu kalau yang menulisnya bukan anak-anak ya. Pesan ibu guru biar tidak bagus, biar tidak terlalu cantik, rapi, tidak apa-apa, tetapi anak-anak menulisnya sendiri dan berusaha sendiri. Capek ke anak-anak menulis? Tidak capek kalau anak-anak melakukannya dengan senang hati ya. Santai saja, yang penting anak-anak mau. Ingat, tidak boleh suruh mamanya ya. Ibu guru tahu kalau mamanya yang menulis. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Kita mau menutup pelajaran kita. Jangan lupa anak-anak tetap membersihkan tangannya, menjaga kesehatan tangannya setelah menyelesaikan pelajaran dengan selalu mencuci tangannya dengan air bersih, dengan air mengalir dan dengan sabun. Jangan lupa menggunakan masker pada saat anak-anak keluar rumah dan bertemu orang banyak. Oke anak-anak, kita mau menutup pelajaran kita hari ini. Kita mau nyanyi lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini karena kami sudah boleh belajar, mengajar dan baik. Kiranya Tuhan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi setiap anak-anak. Berkati setiap kami guru-guru ya Tuhan, beri kami kesanggupan, kesabaran sehingga kami selalu boleh memberikan pelajaran dengan baik kepada anak-anak dan pelajaran yang terbaik. Berkati juga setiap anak-anak sehingga mereka boleh menerima setiap pelajaran dan menjadikan mereka anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak.